Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Ayu Saputra dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Di sini saya akan menyampaikan analisis pro dan kontra mengenai Formula E yang tidak dapat sponsor dari BUMN dan beberapa pandangan dari masyarakat. Di sini beritanya dan di sini tonton videonya ya. Baik, di sini kita akan membahas pro terlebih dahulu. Salah satunya badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut BUMN yang absen sebagai sponsor di balapan utama Formula E Jakarta 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Organizing Committee Formula E Jakarta, yaitu Ahmad Syahroni dalam unggahan Instagram pada hari Kamis 2 Juni 2022. Menteri BUMN Erick Thohir tak memilih memberi komentar terkait isu tersebut. No comment, kata Erick ketika ditanya awak media selepas menghadiri silaturahmi nasional kita Pancasila. Adanya isu ketidakhadiran BUMN dalam event berskala internasional ini cukup mengganjal di kalangan publik. Tak sedikit yang mengkomparasikannya dengan MotoGP Mandalika bulan Maret lalu. Sederet BUMN seperti Pertamina menjadi sponsor MotoGP Mandalika, bahkan berbagai kementerian di berbagai sektor juga berbondong-bondong memberikan support. Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengatakan bahwa BUMN sudah berpartisipasi menjadi sponsor di berbagai agenda, mulai dari G20 hingga beberapa gelaran lainnya. Erick juga menambahkan bahwa tanpa dukungan sponsor dari satupun BUMN, ajang Formula E dipastikan akan tetap digelar di Jakarta. Adapun juga pendapat dari masyarakat DKI terkait Formula E tersebut, salah satunya pegawai swasta Rian J, 27 tahun, penyelenggaraan Formula E tidak tepat menurut dia. Alasan utamanya karena namanya kurang dikenal dibandingkan Formula One, kata Rian kepada Republika Senin 29. Rian juga menyebutkan penyelenggaraan itu dinilai tidak etis karena menghamburkan banyak biaya untuk ajang yang asing bagi warga Indonesia. Terlebih digelar di tengah pandemi COVID-19. Meskipun kondisi masyarakat mulai membaik, tetapi tetap saja masih banyak orang yang terdampak akibat COVID-19. Menurut dia, biaya untuk Formula E diprioritaskan untuk mereka yang terdampak dan mengenangi kasus kemiskinan. Seharusnya pengeluaran untuk Formula E diprioritaskan untuk kemiskinan atau pendidikan. Sayangnya sudah bayar komitmen fee dan kabarnya sudah masuk agenda race. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi, ujar dia. Rian berharap agar kedepannya pemerintah lebih cermat dalam menggelar ajang olahraga. Harapan saya pemerintah lebih cermat menyelenggarakan ajang olahraga yang jelas-jelas akan menguntungkan kita dari sisi penonton. Formula E mobil listrik, saya berharap nantinya ajang olahraga bukan untuk memenuhi ambisi tertentu, ucap dia. Sementara Indah pun berkomentar juga kurang setuju terhadap penyelenggaraan Formula E. Menurut dia, acara tersebut dinilai tidak mendesak di tengah pandemi COVID-19. Dia menjelaskan prioritas saat ini adalah mengatasi banjir, bukan ajang olahraga. Tata kota Jakarta saja masih banjir. Ini perlu kepentingan dulu untuk warga DKI. Indah berharap pemerintah kedepannya agar lebih bijak dalam memutuskan prioritas untuk warganya. Semoga ya kedepannya lebih bijak dalam memilih keutamaan untuk warganya. Kalau ajang ini saya rasa bisa nanti setelah pandemi. Masih banyak yang susah sekarang. Pendapat saya setelah dianalisis memang Formula E tidak sepopuler
Formula One, karena Formula E ini masih dibilang baru karena diperkenalkan pada tahun 2011, jadi masih sangat awam untuk warga negara Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan lebih banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah, mengganggu isu prioritas lainnya seperti beberapa isu soal potensi banjir dan prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Menurutnya, isu-isu seperti itu harus ditimbangkan terlebih dahulu untuk menggelar ajang balapan Formula E tersebut. Baik, kita lanjut membahas kontra mengenai Formula E. Ahmad Syaroni selaku ketua pelaksana Formula E pun geram dengan melontarkan sindiran tajam kepada Kementerian BUMN. Ia menyebutkan Formula E merupakan ajang yang bisa membawa nama baik Indonesia, di mana seharusnya BUMN ikut terlibat sebagai bentuk dukungan penuh. Syaroni juga menjelaskan alasannya ingin menggandeng BUMN untuk sponsor Formula E meski sudah gagal sepenuhnya karena tak ada satupun yang akhirnya terlibat. Dengan nada tinggi, Syaroni menyatakan ingin bekerja sama dengan BUMN karena bangsa dan negara. Ia mengaku tak ada motif pribadi atau bahkan keuntungan semata mengajak BUMN untuk bergabung. Untuk Indonesia, Ketua Pelaksana Formula E Jakarta menyinggung soal perusahaan BUMN yang tidak memberikan dukungan untuk Formula E. Salah satunya PLN untuk kelistrikan Formula E. Tidak ada sponsor dari PLN dan penyelenggara membayar full penggunaan energi listriknya. Syaroni juga menegaskan Formula E untuk Indonesia bergabung demi bangsa dan negara, bukan melaksanakan faktor lain, karena saya memohon untuk BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E ini. Bukan masalah duit, ini masalah price. Bahwa BUMN hadir untuk Indonesia karena proposal yang diajukan sangat dekat dengan waktu penyelenggaraan. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN tidak mengkaji kelayakan bisnis dan model kerjasama, namun gelaran Formula E harus tetap berjalan menunjukkan pada dunia Indonesia siap menggelar event bertaraf internasional. Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono mengatakan bahwa ajang balapan Formula E ini tidak masuk ke dalam 23 janji dalam kampanye Gubernur Anies Baswedan. Ajang balap Formula E ini juga telah masuk ke dalam prioritas yang sebelumnya tidak ada dan telah ditetapkan ke dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang isu prioritas daerah. Adapun pendapat dari salah satu masyarakat tentang Formula E ini, M. Fatur, 28 tahun, sebagai pencinta balap mobil, dia sangat menantikan ajang balap mobil listrik Formula E. Sebagai pencinta balap mobil, ini hal yang baik, bisa mempengaruhi sektor pariwisata DKI Jakarta, kata Fatur. Menurut dia, adanya Formula E bisa membuka potensi bagi ajang balap mobil lain di Indonesia, meskipun ada yang menilai terlalu membuang anggaran. Fatur tidak setuju. Kalau karena disebut membuang anggaran, namanya memasarkan negara, kita harus membutuhkan uang. Akan tetapi dari acara ini kita mendapat exposure besar, kata dia. Pendapat saya setelah menganalisis, dengan diadakannya Formula E ini dapat membantu sektor ekonomi Indonesia
dan juga memperkenalkan kepada dunia kita bisa menggelar Formula E. Jadi memang seharusnya BUMN hadir untuk mendukung Formula E tersebut. Banyak yang beranggapan ini masih ada sangkut pautnya dengan politik kampanye Anies. Mungkin sekian dari saya mengenai pro dan kontra Formula E yang tidak dapat sponsor dari BUMN dan beberapa pendapat dari masyarakat dan pengamat direktur eksekutif. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan kekurangan dari video ini. Video ini dibuat untuk tugas akhir semester Filsafat Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.